Invasi Rusia telah berlangsung selama setahun, sejak 24 Februari 2022 lalu tepatnya. Banyak yang mengira perang akan segera berakhir, namun nyatanya tidak. Sudah 1 tahun, perang masih belum menemui ujung, bahkan makin keruh. Yang terbaru, Rusia baru saja memutuskan untuk menangguhkan perjanjian kontrol nuklir New START. Putin juga memperingatkan bahwa Moskow akan melanjutkan uji coba nuklir untuk kepentingan militernya. Bencana kemanusiaan di Ukraina ini memakan jumlah korban yang sangat besar. Melansir data dari PBB, selama 12 bulan terakhir, warga sipil di Ukraina yang tewas mencapai di angka 8.006 jiwa. Sementara untuk korban luka-luka dari warga sipil Ukraina ini mencapai di angka 13.287 orang. Sementara itu, di sisi lain kita lihat Rusia, ini Kementerian Pertahanan Inggris memprediksi ada sekitar 175.000 hingga 200.000 tentara yang meninggal di medan perang, dan ini termasuk masyarakat yang dipaksa atau dimobilisasi paksa untuk mengikuti kegiatan wajib militer. Tercatat sedikitnya 487 korban tewas merupakan anak-anak, sementara 954 anak-anak lainnya terluka. Lagi-lagi PBB juga membeberkan angka yang dikumpulkan ini lebih rendah dari fakta di lapangan. 8.046.560 warga Ukraina telah mengungsi ke sejumlah negara di Eropa. Dalam periode antara 24 Februari 2022 hingga 31 Januari 2023, sebanyak 2.852.395 orang mencari perlindungan di Rusia. 1.563.386 orang mengungsi ke Polandia, diikuti Jerman dengan 1.055.323 orang, Republik Ceko sebesar 486.133 orang, Italia dengan 169.306 orang, dan 161.012 warga Ukraina mengungsi ke Spanyol, serta ke negara-negara lainnya. Ini memang bukanlah perang biasa, melainkan perang antar negara barat dengan Rusia. Derita perang bukan hanya dirasakan Rusia maupun Ukraina, namun juga dunia. Perang Rusia-Ukraina menjadi sumber krisis energi dan pangan dunia sehingga memperburuk ekonomi global setelah 2 tahun dihantam pandemi COVID-19. Sanksi Barat terhadap Moskow secara efektif memutus negara itu dari pasar keuangan internasional. Namun bukan hanya Rusia yang merasakan imbasnya, sanksi tersebut juga merugikan dunia. Krisis ini juga telah meningkatkan kekhawatiran akan komoditas biji-bijian. Sayangnya di tengah berbagai keterbatasan pasokan barang, banyak negara yang justru melakukan pembatasan ekspor. Salah satu komoditas yang terdampak pasca invasi Rusia terhadap Ukraina adalah komoditas gandum. Di mana kalau kita lihat datanya di sini pemirsa, India ini merupakan negara nomor 2 produsen terbesar gandum setelah Cina dan memiliki kapasitas sebesar 107,5 juta ton. Dan India menjadi negara pertama yang akhirnya menutup keran ekspor. Padahal Rusia dan Ukraina juga menyetop ekspor gandum mereka. Diketahui Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang sekitar 30% dari ekspor gandum global. Sementara itu Mesir, Kazakhstan, Kosovo, dan Serbia justru berbondong-bondong menutup keran ekspor gandum. Hal ini berdampak pada lonjakan harga gandum dunia. Pasca COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina juga membuat inflasi di beberapa negara melonjak tinggi, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa. Bahkan kombinasi dua peristiwa itu menyebabkan inflasi melonjak luar biasa tinggi dalam 40 tahun terakhir. Perekonomian nasional Cina sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3% secara year on year. Sementara itu, sepanjang 2022 ekonomi Amerika Serikat hanya berhasil tumbuh 2,1%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 juga mengalami penurunan. Termasuk Indonesia, tahun lalu Presiden RI Joko Widodo juga memprediksi ekonomi Indonesia dan dunia akan lebih gelap pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah. Pada keadaan yang sangat sulit sekali. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan
akan gelap. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dampak gejolak ekonomi global juga dirasakan Indonesia, yakni terjadinya kenaikan harga pada komoditas batu bara dan minyak mentah kelapa sawit atau CPO pada 2022. Hal ini berdampak pada anggaran belanja negara sebab alokasi subsidi dan kompensasi menjadi meningkat. Hal serupa terjadi di 2023. Harga komoditas ekspor unggulan Indonesia kembali ikut bergejolak seperti CPO dan batu bara. Pemirsa, negara-negara di dunia ini harus segera beradaptasi atas apa yang terjadi. Dan juga dunia tak bisa lagi menunggu agar perang segera berakhir, sehingga pemerintah Indonesia termasuk juga negara-negara lainnya harus segera mencari solusi untuk menghadapi segala permasalahan dampak dari perang antara Ukraina dengan Rusia. Tim Liputan CNBC, Indonesia.